Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali ya dalam nikmat sehat dan terutama dalam nikmat Islam. Sekarang pertemuan ke-13 ya? Berapa? Sesuai dengan yang dia. Enggak kan yang 3 kemarin udah ya? Ini berarti ke-13 ya? Iya. Oke. Berapa orang hadir? 1, 2, 8. 8. Oh yang nggak hadir siapa nih? Ada Abdullah Pohan. Sebentar. Abdullah Pohan tidak. Ada Abdullah Pohan. Ridho Belum. Enggak. Ridho nggak hadir. Terus Ada Amirul Basri. Terus Rizky Al-Ikhlas. Rizky Al-Ikhlas. 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang tanggal 28. 2 Selasa 28 November. Delapan orang. Baik. Kita mulai ya. Alhamdulillah. Pada hari ini saya ingin membahas sebuah topik yang kalian kan sudah melihat sendiri pada waktu ada debat offline di Yogyakarta ya, antara saya dengan Pendeta Budi Asali. Pada waktu itu ada sebuah pembicaraan yang sangat menarik ya. Karena pada perdebatan itu saya kan mengejar nih, dalam tanda kutip mengejar Pendeta Budi Asali nih. Siapa Kristen yang menulis Tanakh gitu kan. Karena menurut Pak Pendeta Budi Asali yang menulis itu kan Musa gitu kan. Jadi, artinya yang menulis Tanakh itu adalah orang-orang Kristen gitu kan. Termasuk juga Musa. Jadi menurut Pak Pendeta Budi Asali, Musa itu ya orang Kristen gitu kan. Nah, pada saat itu kan Pak Pendeta Budi Asali menunjukkan saya sebuah ayat dari sebuah kitab yang ternyata Pak Pendeta Budi Asali sendiri mengakui bahwa kitab itu tidak diketahui siapa penulisnya yang ada di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru dari mulai Matius sampai Wahyu ada sebuah kitab namanya Kitab Ibrani. Ya, Kitab Ibrani ini dulunya dianggap sebagai tulisan Paulus, tetapi ternyata ke belakang sekarang ahli-ahli Perjanjian Baru sudah menyatakan bahwa itu bukan tulisan Paulus. Nah, Pak Pendeta Budi Asali menggunakan kitab Ibrani itu untuk membenarkan bahwa Musa dan penulis-penulis PL itu semuanya adalah Kristen. Betul? Nah, sekarang kita bahas ya, apakah benar yang menulis PL itu Kristen dan apakah benar Musa itu seorang Kristen. Oke. Mungkin sebelum saya bahas lebih lanjut dan saya tunjukkan bukti-buktinya, kita tonton dulu ya sekilas ya perdebatan kita yang kemarin ya. Saya tunjukin ya. Nah, ini adalah video debat live saya dengan Pak Pendeta Budi Asali. Kita perhatikan. Jadi untuk jadi manusia tidak harus berdosa. Silakan. Jadi kalau bayi lahir harusnya tanpa dosa ya Pak ya? Nah, Atau bawa dosa lagi? Yesus itu tak. Cukup nggak Ri, suaranya, audionya? Hah? Tanpa dosa. Enggak. Yang lain dosa. Segini? Oke. Jadi kalau ini udah silakan Pak ya. Ya akhirnya soalnya sepotong-sepotong sih repot jadi ya. Makanya kan kalau saya kan selalu ngomong silakan. Moderatornya juga harus Ya, silakan. ini. Jadi kalau begitu Pak, kalau Bapak bilang yang lahir tanpa dosa hanya Yesus, itu Pak ya? Ya. Si Paulus nggak tahu kalau Yesus itu lahir bawa dosa waris atau enggak. Silakan Pak. Tentu dia tahu tapi dia tidak perlu ngomong. Kalau dia boleh ngomong dia boleh ngomong. Tidak harus seorang ngomong. Dosa waris sudah ada dalam Mazmur 51 ayat 7.
Sayang Pak waktunya Pak, kalau nggak Bapak silakan. Mazmur berapa tadi Pak? Apa? Mazmur berapa tadi? 51 ayat 7. Mengenai Daud yang sudah di dalam kandungan, sudah berdosa gitu. Ya. Itu kan dosa ibunya Pak, bukan dosa Daudnya. Bukan. Enggak, itu selingan aja. Baik, saya belum mau silakan, Saya tadi hanya konfirmasi aja. Jadi begini Pak, kalau Bapak bilang mengajarkan dosa waris, padahal yang mengajarkan itu Paulus, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Terus tadi saya tanya, kalau anak manusia lahir bawa dosa waris, cuman Yesus yang lahir tidak bawa dosa waris, gitu Pak ya. Terus Bapak tadi juga menyinggung-nyinggung bahwa sudah dinubuatkan bahwa Yesus memang harus mati untuk menebus dosa manusia. Ya. Begitu Pak ya. Itu kan menurut PL Pak ya. Pertanyaan saya, yang menulis PL ini Kristen atau bukan Pak? Silakan Pak. Kristen. Silakan. Kristen mana Pak yang nulis Tanakh Pak? Silakan. Tolong diulang. Tanakh. Ini Pak. Ya saya ngerti. Kalimatnya saya tidak dengar. Kristen mana yang menulis Tanakh ini Pak? Silakan Pak. Ini di debat ini Pak Pendeta menjawab loh ya, bukan tidak menjawab ya. Kalau ada video shotnya lagi begini nih, jangan salah paham. Ini Pak Pendeta jawab, tapi kita dengerin jawabannya ya. Ini saya baca Ibrani pasal 11 ya. Ayat 24, 25, 26 ini ya. Karena iman maka Musa, ini penulis Tanakh juga kan ya, setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Musa disebut menganggap penghinaan karena Kristus. Jelas dia disebut dianggap sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kristus yang akan datang. Semua orang-orang perjanjian lama yang beriman kepada Kristus yang akan datang. Kalau orang-orang perjanjian baru beriman kepada Kristus yang sudah datang. Tapi sama-sama beriman kepada Kristus. Jadi yang menyelamatkan tetap iman kepada Kristus. Mulai Adam jatuh terus sampai akhir zaman, hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Kalau tidak beriman kepada Kristus, tidak bisa masuk surga, dan satu-satunya tempat selain surga adalah neraka. Silakan. Pertanyaan saya ulang nih Pak, kedua kali saya tanya nih, orang Kristen mana yang menulis Tanakh? Ini adalah Tanakh nih Pak. Saya sudah jawab ini. Mana? Siapa orang Kristen yang menulis ini, Pak? Bapak tahu Tanakh kan? Tahu. Iya. Ini Tanakh kapan tahu. disusunnya, Pak? Apanya? Tanakh kapan disusun, Pak? Apanya? Tanakh disusun. Hah? Dikanonisasi. Hah? Tanakh. Bapak tahu Tanakh ya? Ya. Disusun. Perjanjian lama. Nah, orang Kristen mana yang menyusun Tanakh, Pak? Itu pertanyaan saya. Bukan menulis. Menulis? Ya menulis, yang menulis Nah, Tanakh. Musa kan. Musa tidak nulis sana. Jadi menurut Bapak Musa Kristen? Iya. Oke, mantap ya. Musa Kristen, iya gitu ya. Oke, sekarang teman-teman coba buka yang tadi Ibrani 11:26 ya. Saya juga coba buka di website. Kita buka Ibrani 11:26. Nanti akan saya tunjukkan nih. Siapa yang bikin Ibrani? Oke, saya buka nih ya, Ibrani 11:26 ya. Nah, ini kan ditulisnya kan, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada sebuah harta Mesir,
sebab pandangannya ia arahkan kepada upah gitu kan. Ia ini kan Nabi Musa, ya kan? Di sini ada kata-kata ia menganggap penghinaan karena Kristus. Ada kata-kata Kristus. Jadi karena Musa terus dihubungkan dengan kata Kristus. Terus kemudian dia jadi menyimpulkan bahwa Musa adalah orang Kristen karena mengenal Kristus. Kita harus baca juga pendapat dari kalangan Kristen yang lain gitu. Okay. Ini sebuah website namanya Alkitab Sabda. Kita lihat di sini ada tabnya, ini ada versi paralel. Versi paralel itu maksudnya dari versi-versi Bible yang lain. Terus juga ada versi ada tabnya tafsir atau catatan, kemudian analisa kata, ada ITL. Memang di sini kalau teks aslinya memang ada kata Kristus ya. Coba kita lihat tafsir atau catatan. Nah, ini kebetulan saya langsung kebuka yang apa nih? ND. Ini ada tafsir ND nih. Perhatikan di sini apa nih? Tafsirnya. Yang dimaksudkan dengan ungkapan itu di sini bukan Kristus, melainkan apa? Umat Israel. Jadi gimana? Sebagai kaum yang dikuduskan oleh Allah menjadi miliknya yang istimewa. Nyambung nggak? Nyambung. Kalau umat Israel nyambung karena memang Musa adalah pemimpin daripada bangsa Israel. Nah, apa tujuannya penulis Ibrani menulis atau menganggap bahwa umat Israel itu sebagai Kristus? Ya itu sudah sisi teologi gitu ya. Jadi di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa memang di dalam perjanjian baru itu syarat dengan sisi teologi. Bahwa apa yang ada di dalam PL itu semuanya membicarakan tentang Yesus di PB. Saya memang lupa nunjukin yang ini nih pada waktu debat nih. Cuman kan pada saat itu kan jelas bahwa Pak Pendeta Budi Asali mengatakan bahwa Musa adalah Kristen. Sebagai kita lihat aja dari kedua sisinya. Kan kalau kita sebagai Kristen, kita sebut sebagai Kristen nih. Kan kita bisa melihat sebagai akidahnya atau teologinya atau sebagai institusinya, agamanya gitu kan. Sebagai institusi jelas Kristen baru timbul pada saat Paulus dan Barnabas beserta pengikut-pengikutnya tinggal di Antioquia selama setahun, baru mereka disebut sebagai Kristen. Itu ya sebutan pertama. Walaupun di dalam kodeks yang paling tua, kodeks Sinaiticus, itu ternyata tidak ada kata-kata Kristen, tidak ada. Kristen itu kalau di dalam bahasa Yunaninya kan Kristianos. Di kodeks Sinaiticus, terbacanya memang Kristianos, tapi tertulisnya sebenarnya Kristianos. Kristianos itu ada semacam kayak huruf seperti huruf H, yang dihapus sebagian, menjadi terbaca Kristianos. Tapi kalau dibaca secara teks Yunaninya itu Kristianos, bukan Kristianos. Oke, itu sih pengetahuan tambahan lah. Oke, sebagai institusi, anggaplah Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya itu yang pertama kali disebut Kristen. Ya, sudah jelas itu kan di abad pertama Masehi, bukan pada zaman Musa, gitu kan. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi akidahnya, Kristen itu apa? Kristen itu kan akidahnya kan menyembah Yesus Kristus sebagai salah satu pribadi dari Trinitas untuk aliran Trinitarianisme nih. Itu yang disebut dengan iman Kristen. Nah, sekarang apakah Musa mengetahui bahwa Tuhannya Musa dan bangsa Israel itu punya 3 pribadi? Enggak. Sepertinya tidak ada narasi seperti itu di seluruh PL kan? Ada nggak? Pernah baca nggak? Tidak pernah ada. Jadi setiap pesan di dalam PL, Tuhan itu hanya satu, jangan ada Tuhan lain di hadapan Tuhan gitu. Selalu kan pesannya begitu. Nah, berarti ini kalau kita baca tafsir atau catatan dari ND itu yang penerbit Bible ya. Penerbit Bible yang tebelin ini, yang dari Katolik nih, Arnoldus ND. Ya, ini adanya di yang nerjemahin. Nah, jadi ND ini yang membuat tafsiran gitu lah. Jadi seperti saya ulang nih ya sebentar ya. Jadi di dalam seluruh perjanjian baru memang syarat dengan sisi teologis. Sisi teologis bahwa semua yang di dalam PL itu berhubungan atau berkaitan dengan yang di PB atau ada kesinambungan gitulah. Ya. Tetapi kalau orang-orang Yahudi yang mempunyai tanah atau yang menyusun tanah atau yang mempunyai otoritas atas tanah, mereka bilang apa?
di dalam Bible Yahudi itu tidak ada kata-kata to be continued gitu. Ya, atau akan ada lanjutannya gitu. Nggak ada. Buat mereka Tanakh itu ya sudah final, sudah selesai gitu. Sudah selesai, tidak ada lanjutan gitu. Memang ada istilah perjanjian baru di dalam kitab Yeremia. Yeremia bagian daripada Tanakh ya. Tetapi perjanjian baru yang dimaksud di dalam Yeremia itu bukan kitab perjanjian barunya orang Kristen. Tetapi apa? Perjanjian baru itu adalah gini. Seperti analoginya gini. Ini bangsa Israel ini kan sudah dipilih ceritanya kan. Sudah sudah dibebaskan dari Mesir. Sudah diberikan tanah. Sudah istilahnya sudah diberikan pemimpin-pemimpinnya gitu kan. Tetapi bangsa Israel itu selalu, kalau orang bilang tuh istilah Bible tuh tegar tengkuk gitu. Tegar tengkuk apa itu istilahnya tuh? Keras kepala. Balelo gitu ya. Udah bertobat, dosa lagi. Udah bertobat, dosa lagi. Udah bertobat, dosa lagi. Begitu seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan perjanjian baru yang ada di dalam perjanjian lama, itu sebenarnya adalah, yuk, kamu udah banyak dosa. Sekarang udah diampunin. Ayo, sekarang kita bikin perjanjian baru. Perjanjian baru itu antara Tuhan dengan bangsa Israel. Artinya kalau istilah zaman sekarang tuh apa ya? Membuka lembaran baru lah gitulah. Ya. balik lagi ke nol lah, seperti orang habis lebaran lah, habis maaf-maafan udah nol lagi ya gitu. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu ya pemahamannya yang dimaksud dengan perjanjian baru di kitab Yeremia. Bukan kitabnya perjanjian baru orang Kristen gitu loh. Paham ya sampai sini ya. Jadi nanti kalau ada misionaris atau misalnya ada apologet Kristen yang mengatakan perjanjian baru kita itu yang sudah dinubuatkan di kitab Yeremia, entar dulu. Pahami dulu konteksnya gitu. Yeremia 31 kalau nggak salah. Coba kita lihat. Yeremia. Nih, Yeremia 31. Itu kan berbicara tentang perjanjian baru tuh. Oke. Nanti kalian bisa baca semua lah ayat-ayatnya. Ya. Di situ ada istilah perjanjian baru gitu. Jangan buru-buru mengartikan bahwa perjanjian baru itu yang dimaksud adalah perjanjian barunya Kristen. Oke, tutup dulu nih. Nah, sekarang jadi kalau kita mau saya kemarin kan ya anggaplah saya sudah mematahkan argumennya Pak Pendeta Budi Asali ya bahwa Yesus sebagai Kristen. Dengan tafsiran yang tadi berarti kita sudah bisa memastikan bahwa yang dimaksud di dalam kata Kristus yang dikenal oleh Musa di dalam Ibrani 11:26 itu sebenarnya bukan maksud Musa mengenal Yesus Kristus gitu loh. Walaupun Pak Pendeta Budi Asali mau mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang di PL itu adalah orang-orang Kristen yang mengenal Yesus yang akan datang. Orang-orang Kristen yang di PB itu adalah orang-orang Kristen yang mengenal Yesus yang sudah datang. Itu boleh dikatakan apa? Halusinasi boleh? Ya. Atau delusinasi? Ya. Karena konteksnya PL ini sebenarnya ini konteks punyanya orang Yahudi. Ya, tetapi setelah menjadi PL jadi dianggap sebagai ini bagian daripada kekristenan gitu. Padahal nggak ada hubungan sama sekali gitu loh. Ibrani juga belum tentu kenal Yesus. Apa? Cocokologi. Cocokologi ya. Ya kan karena memang dari Tanakh kan nggak langsung jadi PL, tapi lewat Septuaginta dulu. Nah, Septuaginta dulu ini yang diramu lah gitu. Diramu supaya terlihat seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau tanya? Cukup? Ya. Secara rinci Ustaz, apa perbedaan antara Septuaginta dengan apa tadi? Tanakh. Ya. Rinci. Maksudnya mau contoh-contohnya? Iya, contoh-contohnya. Aduh, kemarin saya baru bahas tuh di channelnya Rukun Indonesia tuh. Itu udah azan belum ya? Belum. Azan jam berapa? Berapa menit lagi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua. Ya. Catat dulu. Oh, iya, catat ya nanti ya. Enggak, kalau misalnya azan tanggung soalnya. Sekarang udah azan.
Nah, sudah kalau azan kita break dulu, kita sholat asar dulu, nanti setelah asar saya jawab. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah sholat asar, kita lanjutkan. Tadi sampai di apa? Pertanyaan tadi ya? Ya, Septuaginta dan bedanya Septuaginta dan Bedanya. ya secara rinci. Saya udah jelasin sebenarnya kemarin pada waktu saya podcast sama channel apa? Rukun Indonesia. Di channel saya juga ada tuh yang reaction nomor 2 ya. Yang ke Elia. Nah. Wah, ini lagi rame Elia nih cerita ini. Udah diupload itu? Hah? Udah diupload? Udah. Bisa dicek. Di situ saya tunjukkan ada 2 contoh yang paling simple. Ya. Coba buka. Kalau nggak salah sih saya pernah jelasin deh. Coba buka Babel di Kejadian 1. Yang kalian buka ini kan PL-nya orang Kristen kan? Ya. Oke. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Coba baca. Pakai mic. Atau saya tunjukin di sini juga deh. Ini dibacain. Tunggu saya buka dulu di sini. Gak apa-apa dilihatin soalnya ada jamak di situ. Tunjukin deh. Nih yang saya tandain tuh, kelihatan kan? Coba dibaca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nih pertama-tama nih, sebelum bahas yang ini nih ya. Saya mau nanya, kamu kenapa bacanya Allah? Emang ada tasdidnya di situ? Ya, tapi kan nggak ada tasdidnya. Jadi kalau nggak ada tasdidnya bacanya apa? Allah. Ya ini sih cuman ini ya, masukan aja. Okay. Jadi kalau baca kitab orang, kalau tidak sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di Quran, ya baca aja apa adanya gitu. Susah ya karena udah terbiasa ya. Kan kalau orang Kristen Indonesia khususnya, kalau baca itu apa? Allah, gitu kan? Tapi kalau coba orang Kristen di Arab atau orang Kristen di Mesir, bacanya gimana? Allah tetap sama. Kenapa? Nah, karena bahasa Arab. Di bahasa Arab, kalau ada tulisan ALLAH, karena ada tasdidnya, makanya bacanya apa? Allah, bukan Allah gitu ya. Nah, kita udah kebiasaan kan baca Allah di Quran. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Perhatiin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa di situ? Allah. Terus kemudian yang di ayat keduanya ada kata-kata dan roh Allah. Ya kan? Jadi ada Allah, ada roh Allah. Jadi Allah sebenarnya bentuknya apa? Atau wujudnya apa? Roh bukan? Bukan. Loh, ya kan ini kan pada mulanya Allah. Terus tahu ada roh Allah gitu. Apakah roh Allah ini keluar dari Allah atau gimana? Ya ini simpel aja, ini simpel. Ada Allah, ada roh Allah. Allahnya ini roh atau bukan? Karena ada kata roh Allah. Berarti Allah bukan roh. Berarti yang pertama bukan roh dong harusnya. Iya dong. Ini logika simpel gitu. Oke. Ada 2 di situ ya. Nah, berarti ada 2 apa? Ada 2 entitas gitu kan? Entitas. Nah. Oke, ini yang simpel nih ya. Nah, perhatikan di situ ada kata apa? Roh Allah. Dari mana kata roh itu? Roh itu diterjemahkan dari kata bahasa Ibrani ruah. Ya, ruah. Kita lihat aja di sininya. Di teks Ibraninya kita lihat nih. Kita lihat di Genesis 1 kan? Oh, ini yang Septuaginta ya? Nah, ini teks Ibrani lah. Ini yang disebut dengan teks Masoret. Perhatikan di situ, ini ayat 1 kan ya. Kalau bahasa Ibrani kan bilangnya kan Beresit bara Elohim. Perhatikan. Oh, itu Kebaca nggak? Cara baca Beresit. Nah, ini kalau Ibrani bacanya dari kanan ke kiri sama seperti teks Arab. Oke. Jadi yang ini adalah Beresit bara Elohim. Elohim ini yang diterjemahkan menjadi kata Allah di dalam Bible. Oke. Ayat 2-nya. Nah, terus apa nih? Yang ada kata-kata ruwana ini. Sebentar. Weruah. Nah, ini ya.
ada weruwah Elohim. Ada weruwah Elohim. Jadi kata roh yang ada di dalam PL-nya Kristen diterjemahkan dari kata ruwah ini nih. Kita lihat nih isinya apa ruwah tuh. Ruwah itu artinya breath, wind atau spirit. Memang bisa roh, bisa angin, bisa nafas, tetapi juga bisa apa? Kehadiran, bisa juga kuasa. Nah, ya ini dari kata ruwah nih ya. Sekarang saya tunjukkan yang dari Bible-nya orang Yahudi nih. Ini Bible-nya orang Yahudi. Ya, saya buka sama di Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2. Oke. Ada yang bisa tolong tunjukin ke kamera nggak? Supaya itu yang di garis merah tuh ya. Coba, Ri. Coba. Kebaca nggak? Nah, ya. Apa itu? In the beginning of God's creating kan? The heaven and the earth. When the earth was astonishingly empty, with darkness upon the surface of the deep. Coba, kok blur? Fotofokusnya? Rizky gerak kepalanya. Turun dikit. Apa tuh kalimat ketiganya apa? And the divine presence. Ya, hovered upon the surface of the waters. Apa tuh the divine presence? Apa artinya? Kehadiran ilahi. Udah. Kehadiran ilahi. Sama nggak dengan roh Allah? Beda. Mungkin kelihatannya sama, mungkin. Tapi beda tetap. Kehadiran ilahi dengan roh Allah itu berbeda. Nah, kalau ada disebutkan pada mulanya Allah, terus kemudian yang keduanya kehadiran ilahi, itu masih bisa diartikan satu entitas. Ya. Betul? Ya. Tapi kalau ada Allah, ada roh Allah, kan jadi kelihatan jadi dua entitas. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa yang ruah itu diterjemahkan menjadi roh Allah? Kira-kira ada yang tahu nggak? Supaya sesuai dengan Trinitas. Nah, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Ada Firman. Nah, itu dia. Beda kan? Ya. Ini baru ayat kedua, udah beda. Gitu. Di awal lagi. Di awal lagi, baru di awal. Ya kan? Karena juga di dalam di dalam Perjanjian Baru disebutkan bahwa Tuhan itu roh. Ada ayat begitu ada. Tuhan itu roh, makanya kita harus menyembah dalam roh. Paham ya? Jadi kalau di Perjanjian Baru sebutkan Tuhan itu roh, makanya di Kejadian 1 ayat 2 roh Allah kan jadi matching. Gitu. Hah? Cocokologi, dia yang ngomong loh, cocokologi loh. Bukan gue yang ngomong loh. Make sense gak omongan saya? Di Perjanjian Baru, Tuhan itu roh, makanya kita harus menyembah dalam roh. Kejadian 1 ayat 2, roh Allah. Jadi Allah itu memang dianggap sebagai roh, atau dipercaya sebagai roh. Kan jadi matching kelihatannya. Maka itu yang disebut dengan roh Allah itu disebut dengan Roh Kudus. Ya, ini baru satu nih. Nanti ada lagi yang contoh yang kedua yang waktu itu saya jelaskan itu memang agak ya harus kita perhatikan ya. Bentar, saya buka di Yesaya. Sebenarnya ada di dalam perdebatan saya dengan Pak Pendeta Budi Asali itu mengenai kata ha'almah. Ingat nggak? Parthenos. Parthenos. Ya. Jadi yang di Yesaya 7:14 itu ada kata, maka Tuhan akan memberikan tanda kepadamu, seorang perempuan muda. Seorang perempuan muda itu adalah kata Ibraninya ha'almah. Oke. Kita buka aja di sini di teks Masoretnya. Kita lihat di Yesaya 7:14. Nah, ini.
Nah, kalian bisa lihat di TV ini ya. Di sini ada kata-kata nih, ha-almah. Perhatikan nih, kiri atas nih, nomornya 5959. Di situ diterjemahkan menjadi apa? The Virgin. Apakah benar ha-almah ini artinya The Virgin? Ya, ini kan saya pakai websitenya Bible Hub, ini kan punya Kristen. Ya. Di sini bisa ditulisnya ada young woman, ada virgin. Oke? Tetapi terjemahan bahasa Inggris banyak yang menggunakan kata the virgin. The virgin ini bahasa Yunaninya adalah parthenos. Nah, sekarang kalau di dalam bahasa Ibraninya sendiri ada nggak pembeda antara perawan dengan perempuan muda? Ibrani, bukan Yunani. Ibrani. Ada. Jadi kalau ha-almah itu perempuan muda, perawan bahasa Ibraninya itu betulah. Ya. Betulah itu perawan, ha-almah perempuan muda. Tetapi kenapa penerjemahan ha-almahnya harusnya perempuan muda diterjemahkan menjadi virgin? Nah, LAI TB menerjemahkannya udah bener tuh, perempuan muda. Kata Pak Pendeta Budi Asali malah itu sama bodohnya dengan RSV katanya. Ingat ya? Nah, jadi yang jadi pertanyaan, kenapa ha-almah diterjemahkan menjadi perawan? Karena ada ini. Karena penulis Matius mengutip daripada Septuaginta, kata-katanya apa? Nih, dalam bahasa Yunani kan? Matius 1, 23. Perhatikan di sini ada kata ini nih. Parthenos. Tuh. Parthenos, bahasa Yunaninya artinya virgin. Ya. Penulis Matius mengutip dari Yesaya 7:14 bahwa kisah Yesus yang lahir itu dianggap sebagai nubuat yang diucapkan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 7:14. Bahwa akan ada seorang perawan yang melahirkan seorang anak dan nanti dia akan dinamakan Immanuel gitu. Karena di Yesaya 7:14 kan dikatakan ada Immanuelnya juga. Ini yang di Yesaya ini. Yesaya 7:14. Nih. Nah, yang di Yesaya 7:14 juga akan disebut Immanuel. Jadi kalimatnya mirip sekali. Nah, sekarang kan saya jadi tanya, kenapa kata ha-almah yang di sini ya diterjemahkan menjadi virgin, sedangkan ada ayat lain yang menggunakan kata ha-almah diterjemahkan bukan parthenos, tapi neanis. Ada di sini nih. Di Exodus 2 ayat 8. Nah, perhatikan di sini nih. Ada kata apa nih? Ha-almah. Ya. Kenapa tidak diterjemahkan menjadi the virgin, tapi maiden, perempuan muda atau gadis? Emang kalau gadis pasti perawan nggak sih? Enggak. Kok tahu? Ya kan banyak sekarang janda-janda Oh gitu ya. anak satu Udah. 20 tahun. Mending 20 tahun, yang 17 tahun juga ada. Ya. Jadi kenapa kata ha-almah yang sama dengan di Yesaya 7:14, yang di 7:14 diterjemahkan menjadi virgin, yang di Keluaran 2:8 kenapa diterjemahkan menjadi perempuan muda? Jadi tujuannya apa? Karena supaya Yesaya 7:14 terlihat seolah-olah menubuatkan Yesus yang ada di Matius 1 ayat 23. Itu ya. Salah dua contoh ya perbedaannya ya. Kan dua kan? Tadi kan saya kasih contoh dua kan? Ada lagi? Dari pertanyaan berikutnya? Ya, tadi saya satu lagi. Ya, silakan. Tadi kan PB isinya syarat dengan teologi, banyak teologinya. Dan antara PB dengan PL itu ada kesinambungan. Artinya bahwa Dianggapnya. ya dianggapnya berkesinambungan. Dan teman-teman kita di Kristen, mereka dalam hal teologi menjadikan PL sebagai dalil untuk. Ya.
Tetapi kenapa dalam hal seperti hukum-hukum memakan babi, memakan ini, mereka malah menolak. Itu kan di PL, kata mereka, sedangkan di PP gitu. Kenapa gitu, Pak? Nah kan Paulus. Oh, Kan Paulus iya. yang membatalkan hukum Taurat karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Efesus 2:15 coba baca. Efesus. Efesus 2:15. Nah, coba tuh baca, Ri. Tampilin, Ri. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, jadi yang dimaksud dengan Paulus ini, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka hukum Taurat itu sudah batal. Tapi batal buat siapa? Apakah batal buat orang Yahudi atau batal buat orang non-Yahudi? Non-Yahudi. Non-Yahudi. Ya, karena Paulus kan untuk non-Yahudi kan. Ya, jadi Paulus ini kan mengaku dia sebagai rasul untuk Goyim. Tahu Goyim? Bangsa di luar Yahudi, seperti Goyim. Nah, Paulus mengakunya sebagai rasul untuk Goyim. Jadi Paulus juga bilang, kalau untuk orang-orang Yahudi, tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Sunat, nggak makan babi, dan semuanya di bawah hukum Taurat. Tapi untuk Goyim, untuk di luar Yahudi, sunat itu malah nggak ada gunanya. Bukan sunat nggak ada gunanya, maksudnya matinya Yesus di atas kayu salib itu nggak ada gunanya kalau lu sunat gitu. Jadi buat Goyim nggak perlu sunat fisik maksudnya, cukup sunat hati. Berarti bagi Paulus nih Yesus Yahudi. Hah? Bagi Paulus Yesus itu Yahudi berarti. Lah iya memang Yahudi. Berarti dia nggak Kristen dong. Siapa? Oh, Paulus. iya, Yesus. Yesusnya. Nah Yesus kan nggak pernah ngajarin Kristen. Emang Yesus pernah ngajarin Kristen? Enggak sih. Yang disebut Kristen itu Paulus, Barnabas dan pengikutnya di Antioquia atau Yesus? Pengikutnya. Nah, Paulus, Barnabas dan pengikutnya yang disebut Kristen. Terus mereka mengaku ajaran Kristus, ajaran Yesus. Mengakunya pengikut Kristus. Tapi kalau nggak makan babi, kalau makan babi, kalau nggak sunat, itu berarti mengikut Yesus atau mengikut Paulus? Paulus. Nah, itu. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan dia diutus oleh Yesus. Ngakunya. Akunya. Ya. Walaupun kan beda-beda. Ya. Tapi kan Yesus sendiri nggak pernah ngajarin dosa waris. Ya. Sedangkan yang ngajarin dosa waris kan Paulus. Ya. Pak Budi kan bilang, walaupun apa yang tidak diajarkan Yesus, apa yang diajarkan Paulus tidak perlu harus dikatakan oleh Yesus katanya. Ya. Ya, berarti kan itu udah penuh dengan sisi teologis. Berarti menurut teman-teman Jangan bilang cocokologi loh, ntar diomelin. Berarti menurut teman-teman Kristen ketika Yesus hidup belum tuntas berarti. Seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebih. Kalau belum tuntas ngapain dimatiin dulu? Harusnya kan tuntasin dulu. Loh, tapi kan kalau menurut teologinya Paulus justru Yesus tuntas karena dia udah mati di atas kayu salib. Tapi hukumnya belum. Nah, tapi hukumnya jadi batal. Nah, Hukum Tauratnya jadi batal untuk Goyim gitu. kalau Yesus nggak pernah ngomong ya. Enggak. Ada satu kalimat di Markus 10:45 bahwa Yesus bilang bahwa tulisannya gini. Ini langsung saya tunjukin aja. Coba buka Markus 10:45. Markus 10:45 itu nanti yang dikutip oleh Matius 20 ayat 28 kalau nggak salah. Nanti kita cek ya. Baca gitu. Baca nih kok. Ya, baca. Atau saya buka di sini nih, biar pemirsa juga lihat nih. Siap. Markus 10:45. Ini yang dianggap oleh teman-teman Kristen bahwa ini adalah
dilakukan Yesus untuk menebus dosa nih. Markus 10:45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, banyak orang sama kalau misalnya banyak orang dihapus menjadi tebusan bagi manusia gitu, orang atau manusia gitu ya. Dibandingkan dengan kalimat ini menjadi tebusan bagi banyak orang, itu artinya untuk seluruh umat manusia bukan? Bukan ya? Banyak orang nih. Ya, banyak. Kan Berarti belum semua kan? belum. Belum. Banyak kan lebih dari 3. Ya. Oke, di sini ada, nah biasa nih, teman kita ada Five Gospel nih. Ini kan teman kita nih berarti nih. Markus 10 ayat 45. Ini kan kalimatnya begitu kan? Dikatakan apa? Ini yang udah terjemahan bahasa Indonesia ya. Banyak dari kalimat yang tercatat dalam ayat 45 adalah ciptaan Markus. Ciptaan ya? Ya. Matius telah meniru Markus kata demi kata di Matius 20:28. Dalam Lukas, Yesus berbicara sebagai orang pertama. Aku ada di tengah-tengah kalian sebagai pelayan. Lukas 22:27. Lukas tidak menyebut anak manusia dan dia tidak mengulang pernyataan teologi bahwa Yesus datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan. Coba buka Lukas 22 ayat 27. Lukas 22:27. Ayat 7. 27, 27. Nah itu baca tuh. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ada nggak bicara soal tebusan? Nggak ada. Nggak ada ya. Sekarang kita buka Matius 20:28. Matius 20:28. Baca. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mirip sekali kan dengan yang Markus 10:45 kan? Nah, kita lihat yang di catatan Matius 20:28. Nih. Wah, saya nggak. Ini saya bacakan aja nih ya. Matius 20:28. Ucapan yang dicatat dalam ayat 28 merupakan sebuah penegasan teologi yang diciptakan oleh Markus. Diciptakan oleh Markus ya. Berarti perkataan Yesus bukan? Yang menghubungkan isi ucapan sebelumnya dengan peran Mesias Yesus. Markus dan Matius keduanya memahami frase anak manusia dalam pengertian Mesiasnya. Anak manusia adalah sosok wahyu berdasarkan Daniel 7:14. Sejarah konsep ini diuraikan dalam esai Batu Tulis Anak Manusia. Berarti satu-satunya perkataan yang dianggap perkataan Yesus bahwa dia menjadi tebusan bagi banyak orang yang di Markus 10:45 ternyata itu bukan perkataan Yesus tapi ciptaan Markus. Oke. Makanya buku ini sangat penting. Karena mereka tidak sembarangan gitu loh, menilai ini ucapan Yesus atau bukan gitu. Ada metode-metode yang mereka pakai, selain dari meneliti manuskrip-manuskrip, mereka juga meneliti budaya tradisi bangsa Yahudi, juga meneliti daripada gaya bahasa dan tata bahasa dan perbendaharaan kata. Jadi tidak sembarangan gitu loh. Dan yang ngomong ini semua ahli-ahli perjanjian baru gitu. Oke, jadi yang dipahami oleh teman-teman Kristen bahwa Yesus mati menebus dosa itu kan ajaran Paulus. Lagi pula, sebelum 4 gospel itu ditulis, tulisan-tulisan Paulus sudah ditulis lebih dahulu, kira-kira 10 sampai 15 tahun sebelumnya. Ya kan? Markus ditulis kira-kira kan tahun 65 sampai 70. Sedangkan tulisan Paulus sudah ditulis pertama kali dari mulai tahun 48 Masehi. 48 dan seterusnya, mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali, itu setiap surat-suratnya
Baru tulisan Markus pertama kali tahun 65 Masehi. Jaraknya udah kira-kira udah berapa tuh? Udah 15 tahunan lebih kan? 48 sampai 65. Ya kira-kira 15 tahun, 15 tahun sampai 20 baru ada gospel gitu. Logikanya, kalau surat-surat Paulus ini sudah beredar, ya di kota-kota yang dia kirim itu, terus baru ada gospel. Gospelnya menceritakan biografi. Kira-kira gospel yang terpengaruh oleh tulisan Paulus atau tulisan Paulus terpengaruh oleh gospel? Gitu. Belum lagi yang gospel-gospel juga terpengaruh oleh tulisan-tulisan kuno zaman sebelumnya. Homer yang menulis epik Dionysus, Euripides yang menulis tentang Odysseus. Bahasa-bahasanya tuh mirip sekali. Yang diganti-ganti hanya nama orang dan nama tempatnya. Itu namanya istilahnya mimesis gitu. Mimesis. Mengadopsi narasi dari tulisan orang lain, tapi dia ganti-ganti nama orang atau nama tempatnya. Tapi kopas. Nggak murni kopas. Kalau bahasa orang sekarang ATM itu. Amati. Amati, tiru, modifikasi. Itu bahasa orang sekarang. Jawab nggak pertanyaannya? Jawab ya, mudah-mudahan ya. Nah, saya tadi lupa mau menunjukkan. Kan Pendeta Budi Asali mengakui bahwa apa? Musa adalah Bukan, yang Ibrani kan tidak diketahui siapa yang menulis kan? Nah, saya tunjukin. Nah, ini ada sebuah website sejarahsabda.org. Ini ada sejarah Alkitab. Kita buka, ini ada dua nih, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita buka yang Ibrani ini. Berarti kalau website kayak gini kok yang nulis orang-orang mereka berarti. Nah, iya dong, masa muslim yang bener aja. Iya juga sih. Siapa tuh? Ditulisnya kitab Ibrani, penulisnya siapa? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Pak Pendeta Budi Asali mengakui. Nah, jadi bagaimana teman-teman Kristen mau menggunakan kitab yang tidak diketahui siapa yang nulis sebagai justifikasi bahwa PL itu milik orang Kristen gitu. Apalagi sampai mengakui bahwa yang menulis Tanakh itu orang Kristen gitu. Apalagi sampai mengklaim bahwa Musa adalah orang Kristen gitu. Gimana? Aduh bingung. Jangan bingung tuh ada tiang tuh bukan. Waktu itu tuh ada di TikTok. Heeh. Nah, teman saya itu nonton TikTok. Hmm. Dia nanya, nggak tahu apologet kayaknya oleh TikTok ya. Terus dia nanya, yang Ibrani penulisnya siapa? Bukannya Ibrani itu nggak ada penulisnya. Dia bilang dia menjabarkan terkait dengan kodek berapa manuskrip. Katanya ada manuskrip yang menyertai Ibrani, ada yang manuskrip yang tidak menyertakan Ibrani. Katanya gitu. Menyertakan. Ya, menyertakan. Oh, artinya ada manuskrip yang ada menyertakan Ibrani, kemudian ada yang nggak ada Ibraninya, sehingga yang ada Ibraninya itu yang diambil katanya. kok manuskrip sih? Kodeks kali. Oh, ya. Kodeks kali. Ya, kodeks kayaknya. Ya nggak tahu, bisa jadi. Tetapi pertanyaannya kan kenapa kitab Ibrani yang tidak diketahui penulisnya bisa sampai masuk di kanon? Oh, berarti artinya bisa jadi ada memang Ibrani tapi dimasukkan ke kanon dan tidak ketahuan penulisnya gitu. Iya. Nah, sekarang kan berarti kan kita gini aja. Kenapa kira-kira kitab Ibrani walaupun tidak diketahui penulisnya kok bisa masuk ke dalam kanon? Karena apa? Karena tulisan-tulisannya memang mendukung teologinya Kristen. Ya. Nah, ini sekarang buat tambahan aja. Kalau di Perjanjian Baru tadi kan Ibrani kan tidak diketahui penulisnya kan? Coba kita lihat yang Perjanjian Lama ya. Ya. Hakim-hakim ya. Hakim-hakim siapa tuh? Tidak diketahui ya. Terus Rut siapa tuh? Tidak diketahui ya. Terus 1 Samuel siapa? Tidak diketahui. 2 Samuel sama kan? 1 Raja-Raja tidak dikenal.
Dua raja-raja sama kan? Terus siapa nih? Esther Banyak banget. tidak diketahui kan? Terus Ayub Tidak dikenal. tidak dikenal ya. Berarti yang dikenal ya Mas. Yang dikenal yang mana? Yang selain saya tunjukkan itu dikenal atau itu pun masih tradisi loh ya. Nah, kayak Kejadian ini kan dianggapnya Musa. Oke. Dari Kejadian sampai Ulangan ini dianggapnya tradisinya Kristen yang menulis adalah Musa. Tapi ini pun sebenarnya mudah sekali dibantah gitu. Dan Musa menceritakan dirinya mati. Nah, itu salah satu poinnya. Jadi tradisi Kristen memang atau tradisi Yahudi ya bahkan ya. Memang mereka menyatakan bahwa yang menulis 5 kitab Musa yang disebut dengan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis oleh Musa sendiri, diteruskan oleh Yosua. Diteruskan. Jadi yang di Ulangan itu sudah menceritakan Musa mati, itu tulisan Yosua katanya. Tetapi di antara kitab-kitab ini itu banyak kejadian-kejadian yang ditulis yang tokoh-tokohnya atau kisah-kisahnya sebenarnya adanya ratusan tahun setelah Musa meninggal gitu. Jadi bagaimana mungkin Musa yang menulis kalau nama raja atau nama bangsa yang ditulis di dalam 5 kitab ini tuh adanya ratusan tahun setelah Musa nggak ada. Bagaimana mungkin Musa yang menulis gitu. Ya, itu ada. Nanti suatu waktu kita bahas detailnya. Yang kedua, ternyata yang menjadi sumber kisah di dalam 5 kitab Musa ini ternyata bukan satu sumber. Ternyata ada yang disebut dengan mazhab atau kelompok-kelompok atau sekolah-sekolah gitu lah. Pada zaman pembuangan Babilonia itu kisah-kisah itu yang masuk atau kelompok-kelompok itu yang memasukkan kisah-kisah ke dalam 5 kitab Musa itu. Mazhab apa aja gitu. Itu ada 4. Yang pertama adalah Yahwis. Yang kedua kelompok Elohis. Yang ketiga kelompok Deuteronomis. Yang keempat kelompok Priestly. Nah, keempat kelompok ini yang menjadi sumber kisah cerita di dalam 5 kitab Musa. Contoh misalnya yang di Kejadian. Kejadian itu mungkin empat sumbernya itu masuk ke dalam kitab itu gitu. Nanti ada yang di Keluaran ada berapa sumber, Imamat ada berapa sumber, terus kemudian Bilangan ada berapa sumber, yang Ulangan juga begitu. Tetapi kalau nggak salah ada satu kitab yang memang dia berasal hanya dari kelompok yang Deuteronomis. Deuteronomis itu berarti kitab Ulangan berarti. Nah, jadi nggak mungkin Nabi Musa sendiri yang menulis 5 kitab Musa itu. Jadi pertanyaannya, kalau saya bilang Taurat itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu, apakah Nabi Musa yang menulis kitabnya orang Yahudi dan orang Kristen? Kan bukan. Pasti bukan. Pertanyaan yang lebih ini lagi, apakah Nabi Musa alaihissalam menulis Taurat? Tidak. Mungkin yang disebut dengan 10 perintah Allah, mungkin itulah yang dianggap Taurat. Selebihnya adalah ajaran-ajaran yang diberikan Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel gitu. Nah, ajaran-ajaran inilah yang ditulis oleh pengikut-pengikutnya. Tapi kan tapi kan ini kan tradisi lisan, awalnya juga tradisi lisan. Barulah sekian lama kemudian baru ditulis gitu. Karena bangsa Yahudi itu memang dengan tradisi lisan tersebut yang diajarkan oleh Nabi Musa itu dipakai di dalam setiap sendi kehidupan bangsa Israel. Mau masak nyanyi, mau bertani nyanyi, mau beternak nyanyi, mau perang nyanyi. Nyanyian-nyanyian ini adalah termasuk yang diajarkan oleh Nabi Musa. Jadi kebayang India. Nah, sampai akhirnya tersusun 613 misfot gitu, hukum. Dari nyanyian-nyanyian itu. Dari nyanyian itu. Dari tradisinya lisan bangsa Israel. Berarti kalau tradisi lisan kemungkinan besar untuk berubah itu kan ada kok. Iya, pasti ada. Tetapi kan tidak dihafalkan seperti Quran. Iya. Nah, sekarang kalau tulisan-tulisan yang ada di dalam Bible-nya Yahudi itu ditulis mungkin kurang lebih hampir 1000 tahun setelah Nabi Musa,
Mungkin nggak ada perubahan? Pasti. Pasti. Tradisi lisan lagi. Ya. Ya pasti. Ya. Ya contoh seperti apa? Mengenai siapa yang akan dikorbankan Nabi Ibrahim. Kita mereka sendiri yang jawab. Iya kan? Ya. Dari kronologi aja udah kebaca gitu. Nggak usah dikasih nama dah. Anak tunggalmu yaitu Ishak. Nggak usah tulis yaitu Ishak dah. Dibaca kronologinya aja ketahuan siapa yang mau disembelih. Ya. Tapi karena dikasih nama, kan malah jadi janggal gitu. Udah pernah kan? Ya. Kita bahas kan? Ya. Terakhir kok. Berarti kalau kita boleh nggak kita mengkonfirmasi Bible dengan Al-Quran? Maksudnya dalam hal apa? Konfirmasi dalam hal, misalnya seperti kisah Nabi Musa, yang dimana mereka di sini kan ada 5 gospel. Hah? 5 apa sih? 5 yang di sini kan? 5 kitab yang ditulis Musa. Sebutnya Pentateuch. Oh, Pentateuch ya. Pentateuch. Terus? Itu kan Pentateuch yang mereka yakini ditulis Musa. Sedangkan kalau dikonfirmasikan ke dalam Al-Quran, berarti Al-Quran kan cuma satu yang diterima, nggak ada penyebutan banyak yang diterima oleh Nabi Musa. Nah, boleh nggak seperti itu? Gini, kalau di dalam Quran kan kita hanya taunya yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam kan Taurat. Ya. Kitab Taurat. Kitab Taurat ini kan kalau buat kita, kata kitab sendiri itu kan bisa perintah, bisa wahyu, bisa hukum, bisa ketetapan, ya. Kata kitab di dalam Quran kan artinya bisa itu, kurang lebih kan. Jadi kalau yang disebut dengan kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, ya bisa juga itu hukum, ketetapan, atau wahyu yang diberikan untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau ditanya tadi apa, yang Pentateuch itu mengkonfirmasi Quran. Ya, maksudnya kalau dicocokkan gitu. Kalau dicocokkan maksudnya dalam hal apanya, pesan-pesannya? Apa sih? Apa Yang apanya? saya ingin katakan itu, kita ingin membuktikan begitu, benar nggak Musa menulis Pentateuch gitu. Ternyata kan kalau dia pembuktiannya melalui Al-Quran gitu. Di Al-Quran kan tidak pernah disebutkan juga Nabi Musa alaihissalam menulis Taurat. Makanya boleh nggak kita berapologet gitu pakai Al-Quran bahwa ternyata Musa nggak nulis 5 nih. Buktinya dalam Al-Quran disebutkan bahwa Musa hanya menerima 1 Taurat aja gitu. Atau perintah itu aja, bukan 5 kitab seperti yang dikatakan. Oh bukan. Istilahnya ada yang salah sedikit. Jadi yang disebut Torah oleh orang Yahudi, yang definisi sempitnya nih ya, definisi sempit daripada Torah menurut orang Yahudi, ya 5 kitab itu. 5 kitab itu sama orang Yahudi disebut Torah. Oke. Setelah itu baru ada kitab-kitab Nevi'im, nabi-nabi, ada yang nabi besar, nabi kecil, Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Hagai, Habakuk, Maliaki, dan sebagainya. Setelah itu ada kumpulan kitab-kitab lagi yang disebut tulisan-tulisan orang-orang bijak. Termasuk tulisan-tulisan Nabi Daud alaihissalam dianggapnya. Termasuk juga dianggap tulisan-tulisan Nabi Sulaiman gitu. Ketuvim ya kan. Ketuvim itu ada Mazmur. Ini diatributkan kepada Nabi Daud. Amsal diatributkan kepada Nabi Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kan kalau tadi ditanyakan Taurat yang 5 kitab Musa itu, nah itu orang Yahudi memahami 5 kitab Musa itu sebagai Torah. Ini disebut dengan Torah. Tetapi apakah Torah ini yang dimaksud di dalam Quran? Bukan. Gitu. Bukan. Apalagi Torah plus Nevi'im plus Ketuvim. Apakah ini yang dimaksud Torah oleh Quran? Bukan. Bisa jadi di antara Torah yang dimaksud di Bible-nya Yahudi, kan ada kisah mengenai 10 perintah Allah. Ya kan? Di dalam Quran tercantum nggak atau termaktub nggak ada perintah-perintah yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam? Ada. Jadi pesan yang di dalam 5 kitab Musa disebut di dalam Bible Yahudi itu juga ada di dalam Quran. Jangan membunuh, jangan berdosa, hormati ayah ibumu. Itu kan ada. Gitu loh. Kalau ada pesan-pesan di dalam Bible-nya Yahudi atau Bible-nya Kristen yang berkesesuaian dengan Quran, kita anggap itu benar. Kita boleh terima gitu. Karena di dalam Quran dikonfirmasi. Tetapi kalau ada pesan-pesan yang tidak sesuai dengan Quran, ya kita harus tolak gitu. Paham ya? Jadi pemahaman kita harus begini.
Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Tetapi itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Aslinya mana? Asli apaan? Orang wahyu kok. Ya. Wahyu aslinya gimana sih? Sisanya. Iya, enggak ada. Kan saya bilang wahyu kan? Iya, wahyu. Kalau saya bilang wahyu itu sisanya bukunya gitu kan, lucu jadinya. Nah, sedangkan kita sudah bisa membuktikan bahwa Nabi Musa tidak menulis Taurat, Nabi Daud tidak menulis Zabur, Nabi Isa tidak menulis Injil. Lalu ditanya buku yang asli mana gitu, kan lucu. Namanya wahyu sudah masuk dalam kolbunya Nabi gitu, sudah diajarkan kepada umatnya. Nabinya nggak ada ya sudah, wahyunya ngikut gitu. Kira-kira mudahnya seperti itu, simpelnya ya. Nah, sekarang kalau dikatakan gospel, yang 4 gospel itu disebut Injil sama saudara kita yang Kristen, ntar dulu itu Injil yang mana? Kalau itu kan Injil-Injil, banyak Injil. Sedangkan Injil di dalam Quran sebutnya satu apa banyak? Satu, tunggal. Kalau dalam Bible-nya Kristen kan Injil-Injil, banyak Injil. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan. Padahal buka di Lukas 20 ayat 1, coba buka. Kita buka di sini. Ya, baca. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang yang banyak di bait Allah dan Allah lagi. bait Allah. Allah. Mahasiswa Kristologi jangan sembarangan bacanya. Nggak ada tasdidnya. Ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang yang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepada ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Memberitakan apa? Memberitakan Injil. Injil. Datanglah imam-imam kepada ahli-ahli Taurat. Pertanyaannya apa? Apakah Injil yang dimaksud itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ya kan bukan dong. Belum jadi kan? Belum ditulis kan? Nah, ini kan ceritanya, ini kan Yesus masih hidup memberitakan Injil. Berarti apa yang diberitakan dari Yesus? Apakah yang dimaksud Injil ini buku yang dibawa oleh Yesus dijepit begini kemana-mana? Apakah yang begini, buku yang begini, Injil ini? Hah? Sepertinya bukan lah ya. Apa? Berarti kira-kira apa? Wahyu gitu loh. Nah, kalau Injil yang di situ juga kan beda-beda itu. Beda-beda kan? Gimana Yesus menyampaikan? Yang jelas, yang dimaksud dengan Injil di sini kan bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan nggak mungkin Yesus bawa-bawa kitab atau buku yang dibawa kemana-mana begini kan nggak mungkin. Berarti apa? Dia langsung ngomong loh. Apa yang dia keluar dari mulutnya Yesus itu yang dia terima kan? Berarti wahyu gitu loh. Berarti cocok nggak perkataan saya tadi? Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya. Untuk siapa? Bani Israel. Kapan? Pada zaman itu. Ya. Masuk Pak Eko. Masuk Eko. Lanjut. Ini harus dipegang ya. Ini harus dipegang ya. Karena kalau tidak kita nggak bisa pegang argumen ini dengan baik, nanti pada waktu berapologetika bisa bingung. Nanti kalau ditanya, kamu bilang Bible udah palsu, aslinya mana? Nah, kita harus pegang ini. Lagian yang bilang Bible palsu kan bukan kita, Bible sendiri yang ngomong kan. Cukup? Enggak lagi? Betul. Ini agak ya keluar dari pembahasan hari ini. Cuman ini ada hubungannya sama momen besar ini bulan depan. Apa tuh? Kan di GBK nanti ada acara besar-besaran ini. GBK. Nah, di Gelora GBK. Bung Karno. Acara apa? Ada acara, ada Natalan besar-besaran nanti. Jadi, tanggal 25. Nah, iya, tanggal 25. Jadi gimana itu kok? Ya gimana? Mau diapain? Maksudnya bukan acaranya itu. Saya pernah baca banyak kejanggalan yang memang kalau dibilang apa namanya? Itu Natal itu kan asalnya dari Mass of Grace. Atau disingkat jadi Christmas. Peringatan kelahiran Kristus gitu kan. Tapi sementara untuk kelahiran Yesus, kelahiran Kristus kan bukan tanggal 25 Desember gitu. Jadi itu gimana? Biar apa? Kawan-kawan kita yang Islam gak ikut-ikut acara itu kok.
Biar kalau yang mereka ya Emang mau terserah ikut? mereka lah. Enggak, maksudnya banyak kok. Banyak yang kawan-kawan kita yang memang karena atas nama toleransi mengikut acara itu, atau bahkan nanti ikut mensukseskan atau ikut sama saling mengucapkan gitu selamat gitu. Biasanya yang Desember itu yang viral loh. Tiap Desember mesti yang diributin itu loh ya. Nah, jadi karena nanti kan orang kalau ngeributin kan masalah toleransi gimana. Nah, daripada kita gitu, mending kita lihat sejarahnya kok. Nah. Udah jelas lah kalau namanya Yesus itu tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Udah jelas. Di Bible sendiri nggak ada kan tanggalnya kan? Ya nggak ada. Orang Kristen yang jujur juga pasti akan mengakui bahwa Yesus tidak lahir 25 Desember. Mungkin ada 1-2 apologet yang senior yang ngotot bahwa Yesus tetap lahir 25 Desember. Tapi itu pun juga berasal dari catatan bapak-bapak gereja yang memang sedang dalam usahanya untuk menetapkan gitu loh Yesus sebagai yang lahir 25 Desember. Yang jelas itu bukan tanggal lahir Yesus 25 Desember gitu. Kalau mau dipaksa itu sebagai tanggal lahir Yesus yang mana gitu. Di Matius, Yesus lahirnya 4 sebelum Masehi. Di Lukas, Yesus lahirnya 6 Masehi. Udah beda 12 tahun, berarti ada 2 Yesus dalam 4 gospel. Yang ngomong sejarah loh, sejarawan. Kalau yang di Matius kan Yesus lahirnya zaman Herodes. Herodes matinya 4 sebelum Masehi. Kalau di Lukas, Yesus lahir pada zaman Kirenius. Ahli sejarawan bilang Kirenius menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Beda 12 tahun. Berarti Yesus yang mana yang 25 Desember? Nah, kita sudah sering mendengar lah ya. Kalau 25 Desember itu kan menjadi apa sih disebutnya? Sol Invictus. Sol Invictus itu memang hari perayaan orang-orang zaman dulu yang merayakan hari lahirnya Dewa Matahari. Di Eropa, orang-orang Eropa itu kan memang tidak semua daerah itu mendapatkan sinar matahari seperti kita gitu loh. Siang full sinar matahari, nggak semuanya seperti itu. Di sana ada yang namanya kegelapan sepanjang hari malah, beberapa bulan gitulah, atau beberapa minggu lah dalam setahun gitu loh. Jadi karena keadaan fenomenal alam seperti itu, ya tahu sendiri orang-orang zaman dulu kan ya, dengan pengetahuan yang belum seperti sekarang, mereka jadi menimbulkan semacam kayak kepercayaan-kepercayaan. Oh ini kalau gelap nih berarti Dewa Matahari lagi kalah atau ditawan gitu. Setelah mataharinya muncul full, nah ini Dewa Mataharinya menang gitu. Kan bisa seperti itu. Gak usah jauh-jauh lah, di tempat kita juga masih banyak nyembah pohon kan. Nah itu, jadi kurang lebihnya karena ada sistem-sistem kepercayaan masyarakat di tempat tertentu dengan keadaan alam tertentu, sehingga menimbulkan ajaran dan keyakinan tertentu, ya jadinya seperti itu. Apa namanya, Natal itu karena pada zaman dulu itu mataharinya keluar kan bertahap gitu. Mungkin dari tanggal 20 kelihatan sedikit mataharinya, 21 tambah gede, 22 tambah gede, 23 tambah besar lagi, 24 udah hampir full, 25 full. Diperingati hari lahirnya Dewa Matahari gitu. Nah, kan dulu kalau nggak salah sudah pernah ceritakan juga, udah sering berapa kali. Bangsa Romawi sudah biasa menyembah Dewa Matahari kan. Terus ada agama Kristen yang lama-lama yang tadinya menjadi agama legal sampai akhirnya menjadi agama negara gitu. Pertama legal nih. Nah, kan udah mulai ada upaya apa? Menggantikan perayaan-perayaan yang sudah biasa dilakukan oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi kan namanya merayakan hari raya seperti itu kan pasti pesta pora kan, makan minum segala macam. Digantikan dengan hari kelahiran Yesus. Pasti nolak dong. Nggak apa-apa, tetap boleh pesta, tapi yang dirayakan tadinya Dewa Mitra sekarang jadi Yesus gitu. Mau, jadi kan akhirnya ada kayak semacam peleburan lah. Jadi mengkristenkan orang pagan, tapi sekaligus juga memagankan orang Kristen gitu. Naturalisasi. Naturalisasi. Patung-patung yang biasa dianggap dewa-dewa di dalam budaya orang Romawi digantikan dengan patung-patung santo-santo orang-orang suci. Oke. Gereja yang tadinya tidak punya bangunan atau gedung diberikan gedung oleh Kaisar Konstantin pada saat itu. Hagia Sophia itu. Bukan, Hagia Sophia mau di Turki kan. Ini kita lagi bicara di Romawi ini.
pemuka-pemuka agamanya Kristen diberi kemudahan atau diberi fasilitas bebas pajak misalnya gitu. Kayak gitu-gitulah. Jadi semacam kayak apa sih namanya? Jadi kayak menggantikan agama resmi Romawi yang tadinya pagan menjadi Kristen. Tetap dengan ritual-ritual yang lama. Iya, ritualnya tidak semuanya terbuang gitu. Bisa nggak diterima itu kalau di Jadi kalau apa ya? Mungkin kalau bisa dibilang apa? Sinkretisme ya. Bisa nggak sinkretisme? Tapi ini melebihi sinkretisme karena ini menggantikan sesuatu yang apa? Yang sudah mengakar gitu di bangsa Romawi gitu. asimilasi budaya lebih ya. Asimilasi agama kali ya. Hah? Ya, jadi seolah-olah ya awalnya kan kita pernah lihat kan di Bagan kan bahwa Kristen kan awalnya dijadikan agama legal di Romawi di tahun 313 kalau nggak salah. Baru di 300 sebelum Konstantinopel kan menjadi agama resmi gitu. Itu aja 2 tahap kan. Pertama agama legal dulu, baru kemudian menjadi agama negara atau agama resmi. Prosesnya kan nggak setahun 2 tahun. Gitu. Nah kalau kita bicara Natal, memang setiap kali Natal pasti yang diributin kita boleh nggak mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita yang Nasrani. Nah, menurut lu gimana? Boleh nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa? Karena tanpa kita mengucapkan juga, ya mereka nggak ngaruh gitu. Dan Tapi kalau lu kerja sama orang Kristen gimana? Bos lu orang Kristen misalnya? ya kerja kan beda, Bu. Iya, untuk menghormati gimana? Maksudnya kerja untuk Bosnya orang Kristen misalnya, bosnya orang banyak kan kita untuk menghormati atasan kita yang dia merayakan Kristen dan dia baik sekali sama kita. ya nggak perlu. Kalau yang toleransi yang saya pahami itu, selagi kita tidak mengganggu ibadah mereka, ya udah itu toleransi. Nah, itu. Tapi bisa nggak bedain kalimat begini? Misalnya kita punya teman baik lah, sahabat Kristen atau atasan atau apa atau guru atau apa mungkin lah ya. Bisa nggak kita bedakan kalimat seperti ini? Selamat Natal ya, dibandingkan dengan selamat merayakan Natal. Ada nggak bedanya? Selamat Natal dengan selamat merayakan Natal. Beda. Kira-kira yang tidak merusak akidah kita yang mana? Saya ulang nih. Selamat Natal dibandingkan dengan selamat merayakan hari Natal. Kira-kira yang mana? Yang tidak merusak akidah umat Islam. Saya baru dengar juga ini. Baru dengar? Iya. Ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Memang ada 2 pendapat. Jadi kalau di negara yang tidak campur dengan atau yang tidak banyak Kristennya, ulama-ulama mengatakan haram mengucapkan selamat Natal pada orang Kristen. Tapi di negara-negara yang banyak Kristennya, ada ulama-ulama yang mengatakan boleh mengucapkan selama hati kita tidak terpengaruh akidahnya. Jadi kalau kita mengatakan selamat Natal, berarti seolah-olah kita mengakui bahwa Tuhan itu lahir gitu. Tapi kalau selamat merayakan hari Natal, berarti kan kita cuma mengucapkan selamat kepada manusia-manusia Kristen yang sedang merayakan hari Natal. Beda nggak? Ya. Kalau kita itu kan Orang mau merayakan keyakinannya apa aja itu kan hak mereka. benar. Nggak kalau kita cuma mengatakan selamat merayakan hari raya kamu gitu. Merusak akidah kita nggak? Enggak sih. Enggak, harusnya. Tapi kalau yang ya memang kalau Tapi ngerusak kalau- sih nggak ngaruh. Gitu. Tapi kalau takut dan kita mau berhati-hati, ya tidak mengucapkan ya sudah, aman buat kita gitu. Kita kan ada mayoritas. Ya kan tahu sendiri, nanti ada suara-suara toleransi dan segala macam gitu. Tetapi toleransi yang sebenarnya adalah kita tidak boleh mengganggu mereka merayakan Natal. Harusnya mereka bersyukur itu. Nah, jadi yang namanya toleransi itu kita tidak boleh mengganggu mereka, kita juga harus menghormati keyakinan mereka. Itu yang namanya toleransi. Dalam hal apa? Ibadah. Tapi kalau toleransi dalam hal akidah, jangan ada macam-macam gitu. Nggak boleh main-main gitu kalau akidah. Bedain di situ. Ya.
Jadi kita nggak masalah mau berteman dengan orang Nasrani, Hindu, Buddha, semuanya nggak masalah. Kita semuanya ini sebangsa setanah air. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi kita harus punya batasan-batasan. Akidah kita harus punya baju gitu istilahnya. Ibaratnya lah ngomong orang kasarnya gitulah. Ya. Yang paling penting kan akidah kita. Di dalam berdagang, di dalam istilahnya bermuamalah, boleh sama siapa aja. Tapi kalau dalam berakidah, hati-hati, harus jaga. Jadi kalau udah mau Natalan di GBK, selama mereka mendapat izin, ya nggak masalah buat kita. Kita nggak boleh ganggu. Maksudnya, ya itu tadi kan kita nggak ganggu. Cuman gimana biar jangan orang Islam biar paham gitu. Soalnya orang Islam nggak usah ikut-ikut, ya biar aja mereka nggak usah. Lah kenapa harus ikut? Iya, maksudnya kan banyak kok yang masa memang diajak. Ya. Oh, banyak lah. Yang jelas kalau ikut beribadah ya itu pasti dilarang, nggak boleh. Nah, kenapa kita harus ikut ibadah orang lain? Kita juga punya ibadah sendiri kok. Hari raya sendiri kita juga punya. Ibadah sendiri aja nggak selesai di raya. Makanya itulah kita penting mempelajari akidah mereka. Tapi sebenarnya kau kan dulu pernah di agama itu ya. Kira-kira kalau di ini masih butuh nggak sih ucapan dari orang-orang Muslim itu? Butuh nggak? Sebenarnya nggak butuh. Sebentar. Ya sebenarnya ya gini lah, yang namanya toleransi harus sama-sama memahami lah. Kita paham mereka, mereka juga harus paham kita dong. Ada lagi? Ayo tanya dong. Ustaz, saya mau menanyakan yang dimaksud dengan kitab Apokrifa ya? Apokrifa. Apa yang dimaksud dengan kitab tersebut di PL gitu? Nah gini, jadi kalau awalnya Apokrifa itu artinya dirahasiakan. Jadi yang boleh baca hanya orang-orang petinggi gereja. Awalnya arti daripada Apokrifa itu ya. Belakangan diartikan Apokrifa itu palsu gitu. Atau tidak diketahui penulisnya gitu. Ya. Jadi kalau menggunakan definisi palsu atau tidak diketahui penulisnya, berarti 4 gospel itu apokrifa bukan? 4 gospel. Kan anonim. Tidak ada nama penulisnya. Berarti apokrifa bukan? Dengan standar bahwa apokrifa itu palsu atau tidak diketahui penulisnya gitu. Nah, tapi yang dimaksud dengan apokrifa yang tadi mungkin ditanya itu adalah kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama yang tidak diakui oleh denominasi Kristen yang lain, terutama di Protestan. Ya kan? Kan ada yang disebut dengan kitab-kitab disebut dengan Deuterokanonika. Ya, kayak apa? Makabe apa? Ini yang di sini nih, bentar. Itu kalau menurut yang Protestan dianggapnya itu bukan firman Tuhan. Contohnya ada kitab Sirah, terus ada apa nih? Ada 7 ya, ada 7 kitab yang di dalam Katolik yang disebut dengan apokrifa. Contoh yang lain misalnya kitab Baruch gitu. Jadi maksudnya adalah itu kitab-kitab yang dianggap bukan firman Tuhan gitulah. Kalau di dalam kitabnya orang Katolik itu masuk sebagai Bible.
Ada 7 ya. Ada Tobit, Yudit, Esther, 1-2 Makabe, terus kemudian Sirah dan Baruch. Nanti yang di Ethiopia, Bible-nya Ethiopia, kalau Katolik 73 buku, di Ortodoks 78 buku totalnya. Jadi apokrifanya lebih banyak lagi. Nanti kalau yang di Ethiopia ada 81 buku. Saya tunjukin aja nih. Kalau Quran Arab, Quran Indonesia, Quran Aljazair itu beda-beda nggak, saudara? Lu mancing apa nih? Ini kitabnya orang Katolik, kitab Katolik, 73 kitab. Ini kitabnya Protestan, 66 kitab. Ini punya Ortodoks, 78 kitab. Oke. Ini punya Ethiopia, 81 kitab. Jadi yang paling sedikit adalah yang Protestan. Menurut Protestan, 7 yang ada di sini bukan firman Tuhan. Yang di sini ada lebih lagi, itu juga bukan firman Tuhan. Yang di sini lebih, itu juga bukan firman Tuhan. Yang di sini lebih banyak dari sini, yang sini bilang, oh itu lebihnya bukan firman Tuhan. Nanti yang di sini lebih banyak dari sini, yang ini bilang, oh itu lebihnya bukan firman Tuhan. Nah, ini ada nama-nama kitabnya yang lebih banyak daripada yang di sini. Nah, included. Jadi kalau istilahnya apa ya? Bonus gitu kali ya. Bonus kitab gitulah. Nanti kalau ini bonus itu diskon. Nah, jadi yang di sini yang bonus, di sini dibuang gitu. Tuh ya. 1-2 Esdras, Tobit, Yudit, Addition to Esther, Wisdom of Solomon, Baruch, Letter of Jeremiah, Prayer of Azariah, Susana, ada kitab Susana tuh. Bell and the Dragon. Oh, ada naga loh di sini. Prayer of Manasseh, 1-2 Makabe, Book of Enoch. Nah, itu ada Enoch. Ini ada kitab Henok. Saya punya tuh kitab Henok. Yang di sini tidak dimasukkan Henok. Kenapa? Karena itu dianggap bukan firman Tuhan. Di sini ada Book of Jubilee. Di sini saya juga punya tuh kitab Jubilenya. Ada Mekabian 1, 2, 3, sama ada edition tuh Jeremiah atau Yeremia. Yang lebih banyak di sini bukan firman Tuhan yang di sini. Yang di sini lebih banyak dari sini bukan firman Tuhan di sini. Yang lebih banyak di sini bukan firman Tuhan yang di sini. Dipilih gitu. Tinggal pilih yang mana yang paling lengkap gitu aja. Mirip orang Padang nggak gua? Boleh. Nah, iya, berarti LA itu Protestan. LAI itu cuma tukang cetak dan penerjemah. Ya artinya gini, LAI melayani atau menyediakan Bible untuk orang Kristen. apapun. Kalau LAI itu untuk Protestan, yang Katolik itu LBI. Nah, LAI Lembaga Alkitab Indonesia, LBI Lembaga Biblikal Indonesia. Hah? Kalau Quran gimana Quran? Quran Katanya apa? Kan kalau kita bahas ini ada perbedaan nih di Injil ini, di Bible ini. Coba lu lihat tuh apa Quran di Aljazair, di Kuwait, di mana? Beda kitab nggak? Atau beda jumlah surah nggak kalau di Aljazair? Nggak, mereka kan karena nggak tahu itu nyuruh kita nyari tahu. Ya kasih tahu dong kalau nggak tahu. Padahal suratnya tetap 140 apa kan? Jumlah suratnya sama. Jumlah surat sama, jumlah ayatnya juga sama. Yang beda jumlah metode penomoran ayat. Tapi di Bible juga beda, ada yang beda jumlah apa? Metode penomoran ayat itu juga yang beda. Antara kitabnya Kristen dengan tanahnya Yahudi juga ada yang beda. Kayaknya itu orangnya nggak pernah nonton Sebab Pasti Lewat Al-Quran Internasional. Nah, kalau MTQ, gimana kalau MTQ? Nggak. Ada nggak juri khusus untuk yang waras gitu, ada nggak? Ada nggak juri khusus yang wahaf gitu? Ada nggak? Ada. Hah? Ya kan kalau misalnya untuk apa namanya? Ya maksudnya sekarang gini, kalau korinya melafazkan dalam
sesuai dengan yang waras, disalahkan nggak sama juri? Enggak. Enggak. Nanti ada qori yang lain melafazkan dengan hafs, disalahin nggak? Enggak. Gitu aja. Tapi kalau musabakoh qiraatul Bible ya. Nggak pernah dengar ya? Ada tilawatil Injil. Ada teori. Istilahnya ya, tilawatil. Jadi mereka mencoba menyamakan seperti orang Islam membaca Quran gitu. Ada. Itu kalau misalnya Oke. kalau misalnya juri 1 pakai TB, juri 2 pakai TB2, juri 3 pakai ND gimana tuh? Nah, itu nggak tahu beda tuh. Oke, ini nggak laku, saya balikin ya. Kenapa harus saya repot-repot beli yang begini? Enak kan nunjukinnya jadi. Iya, ada bukti. Ada bukti. Enggak ngomong doang kayak. Nah, nggak ngomong doang. Pendetanya takut, mereka nggak punya. Nggak punya mereka. Ada lagi? Tapi yang saya ingin ingatkan tadi teman-teman, ingat ya tadi yang Ibrani 11:26 ya. Nah, ini Torah. Yang disebut dengan Torah, apa namanya? Yahudi. Kan tadi saya bilang kan, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ini khusus Torah aja. Cuman yang 5 kitab Musa. Ya. Ini punyanya Samaritan dibandingkan dengan Torahnya orang Yahudi Yerusalem. Ternyata beda, ada 2 macam. Aku bingung dengan perbedaan ini. Lah kan katanya perbedaan itu hasanah. Tapi antara Torahnya Yerusalem dengan Torahnya Samaritan, ya, walaupun sama-sama 5 kitab nih, di dalamnya itu ada kira-kira 6.000 perbedaan. Dikit cuma 6.000. Nah, ini kalau ada tulisan yang dalam bahasa Ibrani yang pakai tanda baca, yang sebelah sini ada tanda baca nih, ada harkat nih ceritanya nih. Kalau mereka sebutnya nikut, ya. Kalau yang ada tanda baca, ini punya yang Masoret. Ini dianggapnya sebagai Torahnya yang Yerusalem. Kalau yang gundul, yang seperti ini nggak ada tanda baca, ini yang punya Samaritan. Nah, ini kan ada huruf-huruf yang tebal nih. Nah, itulah perbedaannya. Sebuku ini cuma 6.000 perbedaan. Emang banyak, baru 6.000. Jadi gini, mungkin kalau kemarin ada yang ingat Elia kan bilang kan, oh PL kami sama dengan tanahnya Ibrani gitu kan. Tidak. Lawong ini Torahnya aja bedanya 6.000 gitu. Terus mau nyamakan tanahnya Yahudi dengan PL-nya Kristen gitu. Kira-kira dia tahu Septuaginta nggak? Tahu, dia tahu. Setelah ada reaction saya baru dia ngomongin Septuaginta. Sebelum saya reaction dia nggak ngomong Septuaginta, dia cuma bilangnya PL Kristen sama dengan tanah Yahudi. Di tengah-tengahnya dia nggak sebutin Septuaginta kan waktu dia ngomong pertama di podcastnya Dr. Richard kan. Tapi setelah saya reaction, saya sebut Septuaginta, baru dia bikin reaction lagi, dia sebut Septuaginta. Berarti waktu pertama dia nggak tahu atau disembunyiin Septuagintanya. Nah, ngomong-ngomong, bismillah, besok pagi saya mau diundang podcastnya Dr. Richard Lee. Ya nggak tahu, mungkin dia salah ngundang saya atau gimana, saya nggak tahu. Ya mohon doanya aja, insya Allah ya. Bismillah. Ada lagi tanya? Mau kuliah jam 10. Ngapain juga ikut? Berarti harus sayang sekarang ini. Supaya matching waktunya. Oke, cukup? Ada lagi? Mau ditanya? Silakan. Masih ada waktu nih, kira-kira 10 menit nih. Iya, nggak apa-apa. Masih ada waktu sedikit. Kalau ada yang mau nanya, boleh. Nanti saya pesan ke kalian supaya lebih lengkap ya ilmunya, kristologinya. Konten-konten kuliah yang sudah pernah saya lakukan di sebelumnya, gelombang 2, gelombang 1, ditonton. Itu penting ya, supaya saya nggak ngulang maksudnya. Ditonton.
terutama yang membantah nubuat-nubuat Yesus di PL. Itu sangat penting. Terus yang untuk yang gelombang pertama kan saya bahas banyak kontradiksi. Nah, itu juga penting. Saya sudah buat playlist khusus kuliah STID Muhammad Nasir, jadi tinggal buka aja situ. Kalau saya harus mengulang materi di gelombang 1, gelombang 2, waduh. Nanti kalian nggak dapat materi-materi yang sekarang saya kasih gitu. Karena terlalu banyak yang harus dibahas. Banyak, iya. Jadi kayaknya nggak cukup ya 1 semester ya? Hah? Kita ketemunya 2 semester kan? 1. 2. 1 tahun 2 semester. Yang tahun kemarin berapa pertemuan dengan? Sama. 1 semester kan? Doang. Cuma 1 semester. Kayaknya kurang deh. Iya. Kalau menurut saya. Kok 1 semester sih? Harusnya 2, maksud saya. Harusnya 2 semester. Saya baru tahu. Kira-kira 2 semester. Enggak. Yang gelombang kemarin kan grupnya beda. Gelombang sebelumnya grupnya beda lagi. Itu setahun nggak belajarnya? 6 bulan. Nggak sampai 6 bulan. Paling cuma berapa bulan. Ya, Hampir 4 bulan lah. Kurang lebih lah. Walaupun kalian juga selain dengan saya juga dengan Ustadz Abu Didat, tetapi yang dari saya sendiri itu sebenarnya kurang kalau 1 semester. Iya. Kalau mau komplit ya, paket komplit maksudnya. Nah, karena kan saya bilang tadi di dalam ilmu kristologi itu selain daripada teologi, juga ada kritik teks, juga ada mengenai konsep yang nubuat itu. Nah, yang konsep nubuat itu sendiri itu banyak. Apa yang sudah saya kasih di dalam gelombang 2 itu pun belum semua. Belum semua itu. Ya mungkin agak membosankan. Bicara mengenai kata ini artinya apa, dipakai di ayat ini, diterjemahkan apa, segala macam. Memang agak membosankan. Konteksnya apa. Tapi itu penting. Karena apa? Untuk menjawab klaim bahwa Yesus dinubuatkan di PL. Karena klaim dari kekristenan itu ratusan ayat yang dipakai di dalam PL gitu. Walaupun 900 ya Bapak bilang ya? bukan. Kalau yang dianggap sebagai nubuat kira-kira 300-an. Bayangin 300 ayat dianggap sebagai nubuat. Termasuk yang Kejadian 3:15 lah. Coba baca Kejadian 3:15. Kejadian 3:15. Ayat yang istilahnya jauh dari bayangan gitu loh. Masih diklaim sebagai nubuat Yesus gitu. Coba. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, kira-kira apa hubungannya gitu sama nubuat Yesus di PL? Nah iya. Kira-kira apa hubungannya sama Yesus di PL, di PB gitu? Kira-kira apa? Itu kan kayak tadi bilang tuh, cocokologi kan? Iya. Nah, yang seperti itu. Nah, itu ayat-ayat yang istilahnya jauh lah ya dari kesan nubuat lah. Tapi ya itu hubungannya Yesus akan menebus dengan mati di atas kayu salib itu. Kan di kisah penyalipan kan Yesus kan tumitnya dihancurkan. Terus yang meremukkan kepala? Hah? Meremukkan kepala siapa? Masa Yesus paling udah enggak lah. Itu kan sebenarnya kan lagi kisah yang setelah Adam dan Hawa dicobai kan. Terus kan kemudian kan ular dikutuk kan. Ular dikutuk menjadi apa? Makan debu kan. Seumur hidup gitulah. Terjadi nggak? Enggak. Menurut kamu terjadi nggak ular makan debu? Mana ada ular makan debu? Nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat? Enggak. Nggak pernah lihat? Enggak. Serius? Iya. Masa sih? Yang ada kita dimakan, kok ular makan debu? Aligator makan batu. Enggak, banyak jual kok di toko-toko, banyak yang jual ular makan debu. Ular makan debu. Vacuum cleaner coba lihat vacuum cleaner. Loh kalau vacuum cleaner bukan kayak ular makan debu gitu kan? Bercanda nih, bercanda ya. Berarti ilmiah. Bercanda. Berarti kok ini bukan nubuah Yesus. Nah iya makanya. Jadi Nubuah vacuum cleaner. terlalu memaksakan gitu loh. Bercanda ya, bercanda. Tapi kan mirip kan ular makan debu kan?
Aku kan nggak punya apa-apa. Kirain bener ada ular makan debu gitu. Kira itu. Oke, cukup? Ya, kalau cukup kita akhiri ya. Minggu depan tanggal berapa? Minggu depan 5 ya. Oke, bisa lah insyaallah. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.